Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DRA Hajah Fraidatul Hasanah selaku pembina mata pelajaran sosiologi dan rekan-rekan yang sudah hadir mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, saya Silfitri Rahayu selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami siswa-siswi dari MAN Kota Blitar dari kelas 12 IPS 2 akan menyampaikan hasil evaluasi pemberdayaan industri pengolahan tahu takwa di Dusun Sumberbuntu, Desa Kalipucung. Dan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan rekan-rekan saya, ada Nabila Habibil Mahbub, ada Afif Rafi Adelia, dan Fahmi Abdi. Tahu takwa atau yang dikenal dengan tahu kuning merupakan makanan khas Kota Kediri karena sentra pembuatannya banyak dijumpai di Kota Kediri. Manfaat tahu takwa bagi kesehatan yaitu tahu takwa memiliki unsur protein kedelai yang berfungsi menurunkan resiko penyakit jantung, dan di dalamnya juga mengandung isoflavon yang dapat mencegah penyakit kanker seperti kanker payudara dan kanker prostat. Apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Berikut poin-poin yang akan kita sampaikan di presentasi kali ini. 1. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan komunitas pengolahan tahu takwa di Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon. 2. Untuk mengetahui cara pengolahan tahu takwa di Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon. 3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam proses pengolahan tahu takwa di Desa Kalipucung, Sanankulon. 4. Untuk mengetahui metode pemasaran yang dilakukan oleh industri tahu takwa di Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam proses pengolahan tahu takwa di Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon. Pemberdayaan adalah konsep yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas individu atau kelompok agar mereka memiliki kemampuan untuk mengelola diri sendiri dan lingkungannya secara lebih mandiri. Proses pembuatan tahu takwa. Yang pertama, pemilihan dan perendaman kedelai. Kedelai yang berkualitas tinggi dipilih dan direndam di dalam air bersih selama beberapa jam hingga mengembang. Kedua, penggilingan. Kedelai yang telah direndam digiling hingga menjadi bubur halus. Ketiga, pemasakan. Bubur kedelai dimasak sambil diaduk hingga mencapai suhu tertentu untuk memastikan kematangan yang merata. Keempat, setelah dimasak, bubur kedelai disaring untuk memisahkan ampas dari sari kedelai. Yang kelima, penggumpalan. Sari kedelai yang telah disaring ditambahkan koagulasi alami untuk memisahkan kepadatan atau kur dari cairan. Yang keenam, pencetakan. Padatan yang terbentuk kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dan dipres untuk mengeluarkan sisa cairan, membentuk blok tahu dan kepadatan yang diinginkan. Ketujuh, pewarnaan dan perebusan. Blok tahu yang telah dibentuk dipotong sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian direbus dalam air yang dicampur dengan kunyit dan rempah lainnya untuk memberikan warna kuning yang khas serta menambah cita rasa. Yang terakhir, yang kedelapan, pendinginan dan pengemasan. Setelah proses perebusan, tahu didinginkan pada suhu ruangan sebelum dikemas untuk dipasarkan. Berbagai macam kendala yang dialami pada saat pembuatan tahu ini, salah satunya dari bahan baku itu sendiri, yaitu kacang kedelai. Yang pertama, saat pemecahan kulit kedelai, jika kacang terlalu tua menyebabkan tahu tersebut berbentuk kecil dan tidak bisa mengembang dengan sempurna. Namun, jika kacang terlalu muda juga menyebabkan tahunya lembek dan mudah hancur. Kedua, yaitu kendala saat proses merebus kacang. Jika api kebesaran akan menyebabkan pipa penyaluran uap air yang akan digunakan untuk merebus kacang bisa. Metode pemasaran yang dilakukan oleh industri tahu takwa Desa Kalipucung. Untuk memasarkan produk tahu takwa, industri tahu takwa di Desa Kalipucung menerapkan beberapa strategi pemasaran, antara lain penjualan langsung, menjual produk langsung kepada konsumen di kios atau toko milik orang yang berada di sekitar area produksi. Kerjasama dengan pengecer dan distributor melalui kerjasama dengan pedagang pasar tradisional, supermarket lokal, dan distributor untuk memperluas jangkauan pemasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan terhadap komunitas pengolah tahu takwa di Desa Kalipucung dapat
disimpulkan bahwa industri ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama menciptakan lapangan kerja bagi yang membutuhkan pekerjaan, dan setiap lapangan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas tahu takwa yang khas dari desa Kalibujung. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat membantu meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan industri tahu takwa di desa Kalibujung. 1. Singkatan keterampilan dan teknologi produksi mengadakan pelatihan bagi kerja agar dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. 2. Pengelolaan bahan baku yang lebih memastikan pemasukan kedelai dengan kualitas terbaik melalui kerjasama dengan petani atau pemasok yang terpercaya. 3. Diversifikasi produk. 4. Peningkatan strategi pemasaran. Selain itu, persaingan dengan produk tahu dari daerah lain yang mungkin menawarkan harga lebih rendah atau variasi produk yang berbeda, dan harga kedelai sebagai bahan baku utama sering mengalami fluktuasi, pengaruh biaya produksi dan keuntungan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kasih salam sih, Noah? Mas. Coba salam.